Masturbasi atau stimulasi organ seks oleh diri sendiri rupanya kerap dilakukan, bukan hanya laki-laki, namun oleh perempuan. Namun, apapun yang berlebihan punya risiko bagi yang melakukannya. Kami mencoba untuk berbicara kepada beberapa wanita muda yang mengaku kecanduan ataupun pernah melakukan masturbasi dan bagaimana dokter menanggapi kebiasaan ini. Berawal dari tontonan. Sebut saja namanya Sarah, 19, seorang wanita cantik mahasiswi di Jogja yang saat ini sedang kuliah online di Bogor. Dari ceritanya melalui sambungan telepon genggam, Sarah mulai melakukan masturbasi hanya sekedar iseng dan coba-coba. Kejadian itu sudah 3 tahun yang lalu, saat Sarah yang diliputi rasa penasaran kemudian melihat video dewasa di YouTube, bukan hanya YouTube saja, Sarah kemudian melihat situs-situs lain. Sayang, beberapa situs video dewasa tidak dapat dibuka karena terpentok internet positif. Tidak hilang akal, Sarah kemudian menggunakan VPN untuk menikmati beragam video dewasa yang ada di internet tanpa terkena internet positif. Akhir-akhir ini, Sarah malah keranjingan membuka Twitter. Pasalnya, di Twitter, Sarah juga bisa menemukan berbagai video dewasa. Menurutku di Twitter lebih lengkap dan lebih mudah diakses karena tidak perlu pakai VPN, namun untuk durasinya lebih pendek, ujar Sarah sembari terkekeh. Jika tidak ingin ketahuan orang lain sedang menonton video dewasa, biasanya Sarah akan membuka tab penyamaran. Intinya, supaya tidak terlihat pernah menonton video dewasa. Namun, rupanya Sarah tidak hanya menonton video dewasa. Tangan Sarah aktif bergerak untuk menjamah setiap bagian tubuhnya sendiri. Dari belakang telinga, payudara, perut, paha, hingga ke vagina. Rasanya enak, ketagihan banget, ungkap Sarah. Jika dahulu Sarah hanya berani untuk mengusap bagian atas vaginanya. Kini, Sarah mencoba untuk memasukkan jari-jarinya ke dalam liang vagina. Katanya, itu terasa sangat jauh lebih enak. Sungguh percakapan yang vulgar antara saya dengan Sarah di malam syahdu. Aktivitas masturbasi dilakukan Sarah setelah putus dari mantan pacarnya. Sarah merasakan sampai saat ini, belum ada laki-laki yang menurutnya nyaman. Kalau ditanya pacarku siapa, ini pacarku. Ungkap Sarah menunjukkan sebuah sex toys alias vibrator sesaat setelah kami memutuskan video call saja. Katanya, vibrator itu dibeli Sarah secara online. Walaupun Sarah sudah sampai pada tahap kecanduan masturbasi, tetap saja Sarah mengatakan lebih enak making love atau melakukan hubungan seksual dengan mantannya yang laki-laki tulen. Bego kalau bilang making love tidak enak, jauh rasanya, jauh banget lebih enak making love. Ungkap Sarah disertai beberapa umpatan yang sengaja tidak dituliskan. Sarah kemudian menambahkan, katanya masturbasi masih bisa dinikmati untuk saat ini. Sebenarnya, masturbasi juga enak, buktinya bisa sampai squirt, tapi memang tergantung hasrat juga, kalau memang lagi ingin banget, nanti orgasmenya bisa cepat dan sampai squirt, ujar Sarah berusaha menjelaskan. Masturbasi sering kali dikaitkan dengan masalah kesehatan. Sarah termasuk orang yang tidak ambil pusing perihal ini. Dalam seminggu saja, Sarah bisa melakukan 3-4 kali masturbasi hingga merasa lelah. Bagi Sarah, masturbasi malah membuat menjadi bersemangat, bergairah, dan pikiran terasa lega. Bayangkan saja, jika tidak masturbasi, Sarah akan merasa stres dan timbul jerawat di wajahnya. Masturbasi itu kebahagiaan, ungkap Sarah dengan senyum gembira. Masturbasi sejak sekolah dasar dan takut nggak punya suami. Lain halnya dengan Sarah, kali ini pengalaman masturbasi saya dapatkan dari seorang karyawab swasta. Sebut saja wanita muda yang belum menikah itu 30, yang selalu menganggap dirinya hiperseks. Asumsi yang dimiliki Delima itu berawal dari masa lalunya saat duduk di bangku sekolah dasar. Sudah masturbasi dari sebelum menstruasi, saat duduk di bangku sekolah dasar, ungkap Delima melalui sambungan telepon. Dengan ragu-ragu, Delima memulai ceritanya. Kata Delima, ia merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ketiga kakaknya laki-laki, dan salah satunya memiliki selisih umur 15 tahun. Bayangkan saja, ketika kakak Delima sudah duduk di bangku sekolah menengah atas, Delima masih duduk di bangku sekolah dasar. Kakak Delima seorang bandar cerita dewasa atau mungkin lebih enak disebut bandar bokep.
Selain bandar, kakaknya juga mengoleksi beberapa komik dan majalah dewasa. Jika dipikir-pikir, majalah bukanlah majalah vulgar. Hanya saja, kata Delima, ia membaca sebuah artikel tentang kepuasan wanita. Artikel itu membahas rangsangan-rangsangan yang harus diberikan ketika melakukan hubungan seksual dengan wanita. Salah satunya adalah dengan mengelus secara perlahan. Kebetulan, waktu sekolah dasar, ada guru yang suka mengelus punggung dan telinga, dan rasanya menikmati. Ungkap Delima mengenang masa kecilnya. That my somebody with the fortune, I don't wanna bump, with the numbers wanna bump, number one